Nggak Nggak malu malu? lo. Nggak. Penyembah anak Yahudi. Penyembah anak Nggak. Yahudi. Penyembah orang Yahudi. Nggak malu lo. Nggak malu kayak begitu. Hah? Gua ajarin dulu cara lu malu, nyet. Gua ajarin cara lu malu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ukhti. Hati-hati. Itu kata kasar. Boleh. Kamu Islam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mulut Islam sangat indah. Lu monyet pengecut. Oten pengecut. Pengecut lu ya. Semua orang Kristen itu pengecut. Penyembah anak Maria yang keluar dari selangkangan. Ini nih hasilnya kayak gini nih. Nggak malu. Selalu saja Kristen seperti ini. Nggak pernah jadi dirinya sendiri. Malu mestinya lu, Jing. Kayak begini. Lu dandan tuh alat Tuhan, lu arak. Shalom, dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan dialog dari Elia Myron yang menjelaskan begitu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab, mengerti Al-Quran, dan mengerti juga kitab suci Alkitab. Dan sekarang mereka sudah menjadi seorang debater apolektika yang sangat handal. Melalui dialog dia kita akan belajar tentang perbandingan-perbandingan berbagai-bagai isi daripada Al-Quran maupun Alkitab. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu penjelasannya ya. Tonton video ini dari awal sampai habis, dan kalau mendapatkan pencerahan jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp rohani. Gantian dong ngomong, lo enak pakai sound card, lo congor, lo gede, nggak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara, saya tanya sama kamu Zuma, jawab. Kalau disebut dengan menamaikan Jazirah Arab, semua Jazirah Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yaman dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi Arabia saja tidak akur. Kenapa? Jawab saya. Menamaikan Arab. Coba jawab Zuma. Jangan kabur. Jawab. Logika ente gampang banget ketebak, gampang banget kesekak. Mendamaikan, enak aja Nabi lu disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai nggak mungkin Anda punya. Jangan deh. Biarin dia ngehina Yesus, biarin. Biarin deh. Dia ngehina Yesus, biarin. Tapi kita nggak usah ikutin pola dia. Ya. Cuman congor aja bilang gua KO. Gantian dong kalau ngomong. Gimana nggak mau saya mute? Teman-teman saya bisa tertib loh ini loh. Masa dia nggak bisa tertib sih? Ya? Kamu ini. Kita lanjut ya. Mana ada Zuma? Masih ada. Saya turunin dulu deh semuanya teman-teman, Coach Charlie sebentar ya, supaya menghindari namanya narasi saya bawa teman-teman. Bentar ya. Request saja, nggak apa-apa, request saja. Saya tunggu. Bentar. Saya naikkan orang-orang Islam satu persatu berarti. Saya naikkan teman-teman Islam ya. Whoever you are, saya naikkan. Zumamu yang KO. Zumamu yang KO, saya ini bilang KO. Disuruh open cam berkali-kali baru open cam. Shalom, Syarifah Hidayat, Islam bukan? Syarifah Hidayat kamu Islam bukan? Iya dijawab bu, malah kecengengesan. Islam bukan? Islam. Oke, Islam. Oke, saya naikkan semua orang Islam ya. Zuma win niku. Zuma win. Sep, lu nggak malu dandan lu kayak gitu? Kenapa harus Lu malu? nggak bisa dari diri lu sendiri ya? Nggak Kenapa nggak malu, BBB? Kenapa Kristen selalu malu jadi dirinya sendiri? Sekarang dan saya tanya, lu BBB. kayak begitu, lu nggak malu. Sekarang. Sementara lu nggak. Kenapa cowok cewek sama aja nyerocos aja? Sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Siapa dengan kalian ini? Hah? Legion. Jadi nggak sabar? Sabar. Hah? Aduh. Malah jadi ini. Sekarang saya tanya Kak Baby, ini namanya apa? Jawab. Ini namanya apa? Jawab Kak Baby, silakan.
Saya bertanya loh sama Anda. Ini namanya apa? Najis gue kayak lu kayak begini. Ya, Malu saya ganti juga. dandanan lu. Ngata-ngatain. Ini tapi apa lu namanya? dandan kayak begitu. Ini apa? Nggak Ini malu apa? ya? Nggak malu kayak Apa? begitu Yosef? Nggak Nggak malu malu. lu. Enggak. Penyembah anak Yahudi. Penyembah anak Enggak. Yahudi. Penyembah orang Yahudi. Nggak malu lu. Nggak malu kayak begitu. Hah? Gua ajarin dulu cara lu malu, nyet. Gua ajarin cara lu malu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ukhti. Hati-hati. Itu kata kasar. Gak boleh. Kamu Islam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mulut Islam sangat indah. Lu monyet pengecut. Oten pengecut. Pengecut lu ya. Semua orang Kristen itu pengecut. Penyembah anak Maria yang keluar dari selangkangan. Ini nih hasilnya kayak gini nih. Gak malu. Selalu saja Kristen seperti ini. Gak pernah jadi dirinya sendiri. Malu mestinya lu jing kayak begini. Lu dandan tuh alat Tuhan lu anak Yahudi. Penyembah lu kan penyembah anak Maria. Orang Yahudi yang lu sembah. Liatin. Joget-joget malu kayak gini nih. Joget-joget malu kayak gini nih. Ketawa-ketawa kering, itulah Kristen. Nggak malu menjadi diri sendiri. Selalu saja mengikuti orang-orang Islam. Menyebut Sekarang saya tanya, kalau ini milik orang Islam, jawab langsung Bu Baby. Namanya apa? Jawab. Namanya apa? Saya gas Anda. Jawab namanya apa? Malu-maluin Anda jadi orang Islam. Makanya lu selalu diludahin orang Yahudi. Namanya Karena apa? Jawab langsung. Lu jangan punya congor aja, bacot lu gede, otak lu kosong. Namanya apa ini? Jangan mute monyet. Jangan mute gue. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, saya lagi ngomong sama siapa itu tadi? Legion. Kenapa? Panas. Iya. Panas. Iya. Panas. Panas. Iya. Panas. Iya. Panas ya. Panas ya. Panas ya. Panas ya. Panas. Panas ya. Panas. Ditanya namanya apa? Bang Badrul. Coba saya minta tolong sebentar naik Bang Badrul. Kita lanjut ya. Kita lanjut naikin teman-teman Islam. Pada panas ternyata. Shalom, Indah Hania Syakira, Islam atau Kristen? Islam bang. Islam, silakan apa yang mau saudara lakukan di sini? Ya tadi kan bang Zuma bilang ini bang. Yesus jadi RT aja nggak pernah kok bilang jadi raja. Kapan jadi rajanya? Oh, Yesus nggak pernah jadi raja. Baca dalam Injil. Jangan di framing ini. Nabi Muhammad jadi RT. Yesus jadi RT aja nggak pernah. Kok dibilang Ya jadi emang pada raja sejak kapan? pengertian RT itu apa sih? Kamu ngikutin pola pikirnya Zuma, kamu jadi on RT itu artinya apa? RT itu artinya apa? Yep. Kamu ngotak gak sih? Kira-kira aduh ini makanya saya bilang kalau orang ngomong tuh juga mikir. Di zamannya orang Yahudi mana ada RT. Aduh. Astaga, ya Tuhanku. Pantes lu pada manut-manut aja diajarin Oon. Hah? Kalau mau ngomong sama gue yang realistis, jangan sok-sokan pinter tapi otak lu Oon diketawain. Lu mana ada di sana sistem RT? Hah? Aduh. Yesus itu adalah Raja Damai. Kita lihat di sini ya. Kamu nggak tahu kah nyanyinya? Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Nggak tahu itu? Hah? Kok on sih? Ngikutin Zuma? Makanya saya nggak nanggepin serius, ya. Udah turun aja kamu voting sana ketua RT sana, ketua RT orang Yahudi sana. Mungkin Yahudi sana kamu nanya sama mereka, siapa RT di sini? Saya mau bikin KTP. On. Sorry ya saya bilang on berkali-kali, nggak ada yang bener congornya. Baik, kita bahas konsep ketuhanan aja yuk teman-teman. Saya mohon serius 4.000 teman-teman. Bahas konsep ketuhanan, clear? Anda mau bertanya silahkan, tapi Anda juga harus siap untuk ditanya. Jangan on ah. Muhammad jadi ketua RT apa? Bantu tap-tap layar teman-teman. Thank you. Shalom Fadil Arjuna, selamat malam. Halo Bang. Halo. Silakan. Halo Bang.
Ya, halo, silakan. Ini konten apa bang? Sumpah gue baru lewat TikTok tiba-tiba ada ini bang. Kayaknya seru Ya, banget. turun aja. Saya Kristen Katolik. Ini bukan debat, ini edukasi lintas iman. Ya, Shalom Rizky Mulia. Kamu mau nanya apa? Ayo buktikan kalau kalian itu pintar, cerdas, silakan. Kenapa? Konten lu ada yang lebih bagus nggak? Ada. Kalau misalkan saya berhadapan dengan orang yang akademis juga. Ya tapi jangan ngehina. Nggak ada yang menghina. Saya tidak perlu menghina kotoran kucing karena kita semua tahu kotoran kucing itu bau. Betul nggak teman-teman? Ya, saya nggak perlu ketika melihat di jalan, ih kotoran kucing itu bau loh, itu kotor, itu jangan kamu sentuh. Memang kita kayak gitu saudara? Nggak. Ya, terima itu. Shalom Ernita, selamat malam. Malam. Iya, silakan. Gini ya cara Oten menerima penjelasan orang ya gitu ya. Penjelasan kayak seperti gitu apa? Ya? Penjelasan seperti apa? Ya penjelasan Bang Zuma tadi nggak ada yang bisa dicerna oleh elu gitu loh. Bukan nggak bisa dicerna. Bagaimana saya mau mencerna pengomongan orang yang tidak berdasarkan apapun? Bukan tidak berdasar, elunya aja yang nggak bisa cerna. Sekarang yang mana benar. Saya tanya sama ibu, gitu kan? kalau saya tidak bisa cerna, sistem RT itu ada nggak di Yahudi? Ya itu kan maksudnya ibaratkan gitu, maksud lu itu saya bilang lu nggak bisa diibaratkan dengan RT. cerna. Pengibaratan seperti apa? Shh, Anda jangan banyak congor seperti gurunda Anda, harus pakai data. RT mana? Enggak, iya. Silahkan Lu tuh jelaskan RT itu apa, kemudian RT itu di atasnya ada apa, kemudian RT fungsinya untuk apa. Terus saya tanya di Yahudi ada nggak? Lu nya yang nggak bisa nyimak, lu nggak ngerti, makanya Bang Juma ngomong lu mute. Gimana? Jadi omongannya setengah-setengah. Iya sama kayak lu, gua mute. Nggak penting. Ngapain gua kasih ngomong inian? Orang nggak jelas suruh naik jelasin. Gini teman-teman saudara yang baru bergabung, ini room untuk edukasi, bukan room asal congor. Dah, clear ya. Jadi jangan asal congor membela sesuatu yang udah jelas-jelas salah kok. Mana ada sistem RT di Yahudi, aneh kamu. Tapi kata-katanya bahasa Islamnya bagus sekali ya. Bahasa Islamnya bagus sekali tadi. Shalom Jonisin, kamu dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Islam. Islam, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa bil Yasu'al Masih ibnillahil wahid. Masya Allah. Bisa. Gue bisa buktiin. Kristen atau Islam yang menghinakan Yesus. Oke, good. Baca dalil? Mau baca dalil? Silakan, ditampilkan di layar. Saya juga mau nampilin dalil ya, bentar. Enggak, saya bacakan, jangan tampilkan layar. Saya nggak bisa on cam. Harus pakai dalil. Nih, Yesus kamu mau bukti. Menebus kita. Yesus itu Nabi Isa bukan menurut kamu? Sekarang saya tanya aja, Yesus itu Nabi Isa bukan? Oh, saya percaya, cuman beda cerita. Oke, kita lihat di sini. Nih dalilnya jelas. Dengar dulu. Nih, Yesus kamu kan mau nunjukin, kamu mau nunjukin lebih pendek mana kamu bilang kan? Nih, dengan jalan menjadi nih, lihat di sini. Ayo. Galatia 3:13. Iya. Galatia 3:13. Oke. Saya bahas. Nanti kamu bahas yang ini ya. Iya, satu-satu kita tiktokan. Kalau tiktokan satu-satu Anda sudah selesai, giliran saya berbicara. Galatia 3:13 ya. Udah. Nanti kamu jawab yang ini ya. Nanti saya bukakan dalil yang ada di sini. Saya buktikan Kristen itu menghinakan Yesus. Takut nih. Takut. Enggak dong. Saya buktikan dulu. Iya, udah Galatia 3:13 udah dong. Udah ya. Galatia 3 ayat 13. Udah, gua udah hatam. Gua kan iman saya Yesus sama Nabi Isa itu sama. Udah, diem dulu. Iya, nanti gua tanya Isa lu. Maksudnya, udah tenang aja. Tenang. Intang surullaha, barang siapa menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolong dia. Udah diem dulu. Anak Maryam, Isa Al-Masih. Iya, kita akan bahas katanya satu-satu. Gue mau jelasin, lu ngomong nyerocos. Nggak ada bedanya lu guru sama murid. Nih, kita baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas ini jawabannya.
Yesus itu terkutuk karena apa? Dia menebus kutuk hukum Taurat. Ya, Jawabannya berarti dia Yesus itu. di Kristen menjadi kutuk kan? Menebus kutuk. Ya, Betul. menjadi kutuk kan? Menjadi Betul kutuk. nih, denger. Iya, benar. dalam Nah, Yesaya sudah selesai. dinubuatkan juga. Nih, Ya, nggak usah selesai. sok-sokan lu. Sok paling emang- bisa. Nih, Ya, Yesaya emang ada yang mengutuk Yesus? Kalau Islam nggak pernah. Udah, kalau Dimuliakan. misalkan tektokan pakai data, udah diem dulu. Yesaya 53 nih. Nih baca. Kita baca ya. Kita baca ya. Nih, kita baca di sini. Ini yang mengutuk. Ia dihina dan Itu dihindari mengatakan orang. Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesengsaraan. Nih, ya. Orang pun menutup muka ketika melihat ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Baca. Ya. Baca, ini sudah dinubuatkan memang. Iya, pada intinya Kristen mengutuk Yesus bukan Islam ya. Aduh, oke. Berarti saya tanya balik ya. Oke, saya terima. Nggak apa-apa, saya tanya balik. Boleh? Saya tanya balik. Yesus. Oke, saya tanya balik ya berarti ya. Anda. Kalau nggak dikutuk Yesus, Anda nggak punya Saya Tuhan. tanya ada balik boleh ya mengenai Islam. Anda boleh ketawa sekarang. Sekarang giliran saya yang akan ketawa on the way. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Boleh saya tanya? Udah, nggak usah ketawa-tawa. Boleh saya tanya? Ya, terima tuh. Anda Nabi mengutuk. Isa alaihi salam di mana? Nabi Isa alaihi salam di mana? Diangkat ke hadirat Allah. Diangkat ke hadirat Allah, caranya bagaimana? Kamu tahu nggak? Ya, dengan kekuasaan Allah lah. Iya, tahu maksudnya dengan kekuasaan Allah seperti apa. Kamu tahu nggak? Ya kan Allah yang punya kuasa ya, saya nggak tahu lah. Yang intinya kamu Yesus nggak diangkat. tahu. Isa Oke, diangkat ke berarti ya hadirat udah Allah. diem dulu aja, udah diem lu. Panik kan lu nggak tahu kan? Nih, kita lihat di sini ya. Lihat di sini baca nih. Lu nanti lu bilang lu mempermalukan nih, baca. Ya, kita baca di sini. Kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu baca di sini bagaimana Allah lu ngangkat. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan diangkat dan tertidur lalu diangkat ke langit. Lu Allah lu ngangkat atap loteng rumah dulu baru diangkat Nabi Isanya. Pertanyaan saya, Allah mengangkat atap loteng rumah ini pakai kuli borongan atau kuli harian? Ah, itu terserah, yang penting Al-Qur'an tidak mengutuk Yesus. Standar ganda. Terserah. Jawab nih. Jawab orang Islam. Nih. Jawab. Yang kayak gini lo bilang terserah. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur. Lalu ia diangkat ke langit. Teman-teman boleh bantu jawab nggak? Kira-kira pakai kuli borongan atau kuli harian? Boleh dijawab, boleh dibantu jawab yang di bawah. Oke, kita lanjut ya. Salve, Coach Charlie. Teman-teman yang Islam merasa gregetan, naik aja. Request saja. Request saja. Sabar antri. Ya. Kita bahas konsep ketuhanan dari tadi nggak ada yang mau. Takut ya? Oh, kuli harian. Oh, biar cepet ya. Kayak alat berat. Oh. Shalom, Volmik Kazumi. Shalom Bang. Shalom, kamu Kristen? Ada yang mau ditanyakan? Atau bagaimana? Ada mau kutanya. Iya, bagaimana? Aku mau nanya bedanya Protestan sama Katolik. Perbedaannya tidak begitu jauh. Sekarang kita dalam persatuan. Kenapa? Sedang usaha dalam persatuan, ekumenisme. Kenapa? Kenapa pas kalau kita mau nikah sama yang Katolik kita harus pindah agama katanya? Kan sama. Kata siapa? Kamu beneran Kristen nggak? Kamu gereja mana? HKBP. HKBP, baca Ahu Porsea. Aku Porsea. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Turun. Ahu Porsea nanya lagi pakai bahasa apa? Dan ngaku-ngaku ya, saya yang bukan orang Batak, dia hafal kok. Ahu Porsea di Batak. Masa kamu yang orang Batak nggak tahu ngomong pakai bahasa Indonesia, malu-maluin kamu. Kita lanjut ya. Jangan ngaku-ngaku, ya. Jangan ngaku-ngaku. Saya udah bisa tahu kok. Kasihan teman-teman yang dari HKBP merasa malu nanti. Kita lanjut ya. Kenapa panas? Ya naik aja. Naik aja.
pada panas kayaknya. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Shalom mainan. Halo, salam abangku. Saya Katolik abang. Katolik, iya. Katolik aku abang. Ya, satu kata buat abang, keren abang. Keren. Thank you bro. God bless. Tuhan Yesus berkati. Ya, thank you ya bang ya. Yesus juga memberkati abang. Siap abangku. Yo, amin. Taufe bro, selamat malam. Ya, saya Kristen Katolik. Kenapa? Mau ngadu domba antara Katolik Protestan? Gak ada. Ya, kamu ini, yang Islam ini. Nanti saya tanya mengenai konsep ketuhanan kalian. Kalian berani gak sih? Kita naikkan satu. Shalom Mbak. Shalom. Aduh. Shalom. Shalom. Islam atau Kristen? Saya Kristen. Kamu mental itu. Mental itu. Kita lanjut ya, teman-teman yang Islam yang mana aja nih yang Islam? Saya nggak tahu, saya naikin aja semuanya. Shalom Ozak Store. Nabi anta murkala ya nabiha. Lanjutin bro selawatnya. Apal gue itu selawat itu. Apalagi? Tola al-badru. Tola al-badru alaina min samil. Mau nyanyi buat Nabi bro. Hai. Halo Ozak Store, ada suara atau kamu masih mau nyanyi kepada nabimu? Silahkan, saya persilahkan. Tabuh gendang dan kecapi, puji dan muliakanlah Allah. Tapi yang dimuliakan malah malu saya mengatakannya. Sendiri. Bagus. Sadar diri. Iya, saya murtad. Kenapa? Iya. Saya bangga. Shalom Cahdaka, selamat malam. Ayo dong, teman-teman. Ya, selamat malam. Ya, Islam atau Kristen? Islam. Ya, silakan. Misalkan judulnya kan Yesus Allah. Terus Betul. bedanya Yesus Allah itu bedanya apa? Allah itu bukanlah nama, bukan nama Tuhan. Allah itu adanya gelar sesembahan dari kata al-ilah, dari bahasa rumpun Semit kuno, bahasa Ibrani El. Pendapat Sibawaih menurut teman-teman Islam pun dikatakan, menurut pendapat dari Sibawaih, dikatakan Allah itu bukanlah proper name. Itu dari turunan kata, dari bentuk masdar. Yesus Tuhan berarti? Ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Yesus, Allah tuh dua atau satu itu? 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Allah itu esa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan yang untuk dia kita hidup. Mau bukti? Nih. Kalau enggak, mau nanya dulu. Ketika Yesus itu jadi manusia, apakah enggak Tuhannya kosong itu, enggak ada Tuhan itu untuk sementara gitu? Enggak kosong. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bisa bahasa Arab enggak? Saya nggak bisa, saya. Oke, saya bacakan aja buat kamu. Kalau nggak bisa ya sudah diam. U'minu bi ilahin wahid abindo bitul kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura wa bi rabbin wahidin yasu'al masih ibnillahil wahid al maulud minal ab qabla kulli dhur nurin min nur ilahin haq min ilahin haq maulidin ghairu makhluk musawwinil afil jauhar alladhi bihi kana kullu syai'in alladhi min ajlina nahnul bashar wa min ajli khalathina nazala minas sama'i wa tajasada minar ruhil qudus wa min maryama il adhara wa ta'annas wa suliba ala ahdi bila tusabunti wa ta'alama wa kubir. Tahu nggak artinya apa? Tahu nggak saudara yang Kristen artinya apa? Ini pengakuan iman rasuli Gereja Katolik dalam bahasa Arab. Gereja Katolik telah merumuskan syahadat pengakuan iman rasul yang sekarang dipegang oleh Kristen secara universal. Bahasa Bataknya dari teman-teman Batak Ahu Porsea. Bahasa Indonesianya aku percaya. Ini bahasa Arabnya u'minu bi ilahin wahid. Ini pegangan iman kami. Jadi kalau kamu merasa Yesus itu Tuhan, jadi manusia, firman Allah menjadi manusia, apakah kemudian Allah itu kosong? Tidak.
Nggak kosong sama sekali. Berarti ada dua dong, ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus dong. Nggak ada Tuhan, ada Allah. Saya sudah bilang Tuhan bukanlah nama, Allah bukanlah nama. Tuhan itu gelar, Allah itu gelar. Kamu paham nggak sih? Allah bukan nama Tuhan kami bukan Allah. Makanya saya tanya, saya nggak paham itu. Makanya saya jawab, saya tadi sudah jawab dan saya sudah jelaskan kepada Anda. Anda yang kayaknya nggak paham-paham. Kenapa ada Yesus, kenapa ada Allah gitu loh. Yesus adalah Allah, kok malah kenapa ada Yesus adalah Allah. Paham? Pelan-pelan. Dengerin. Allahnya kosong dong. Bang, otak sama mulut lebih cepat otak harusnya, jangan lebih cepat mulut. Kebalik. Dengerin ya. Allah itu bukan nama. Allah itu gelar. Al-ilah dari bahasa Arab artinya sesembahan. Paham? Ya. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan ada Yesus, ada Allah, bukan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Fil badi kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman, fil badi itu pada mulanya. Sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahasa Inggrisnya, in the beginning it was the word and the word was with God and the word was God. Bahasa Yunaninya, en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Paham nggak? Jadi Yesus memang hakikatnya adalah Allah itu sendiri karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika sang firman menjadi manusia bukan berarti kemudian tidak ada di surga itu tidak ada Allah. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kedatangan Yesus sebagai manusia bukan berarti kemudian tidak ada Allah. Yesus itu Allah sendiri ya. Tapi kenapa Yesus berdoa kepada Allah ya? Yesus itu berdoa kepada Bapa, begitu juga Bapa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada sang Yesus. Betul. Kenapa nggak dia lakukan sendiri? Kenapa dia harus berdoa gitu loh? Berdoa itu bukan berarti hanya memohon menyembah. Berdoa juga bentuk komunikasi. Sama seperti dalam dalil kamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa kepada Nabi. Allah berdoa sama Nabi, Allah doanya ke siapa? Allah mah maha semuanya ya nggak perlu berdoa lah, dia tinggal. Ya terus kenapa ada dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Kenapa Allah berdoa? Yusholluna itu artinya berdoa selain berselawat. Kenapa Allah berdoa? Saya kalau suruh ditanyain dalil saya nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu jangan ngotot. Dengerin makanya, Bang. Makanya saya pengen bersyukur karena saya. Makanya dengerin, nggak tahu apa-apa, jangan sok paham dulu. Anda di sini hanya bertanya. Bukannya nyerocos, udah dijelasin, harusnya Anda paham dulu, diem dulu sejenak, mikir. Nih, kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, betul nggak teman-teman? Jadi dengerin dulu, saya ngomong apa, itu jangan nyerocos aja, nggak nangkep, jadinya dengerin dulu, pahamin, resapin. 5 detik aja, ambil 5 detik, selesai saya ngomong, 5, 4 detik, baru, Bang maaf, masih belum paham gimana sih? Nah, ini orang belum selesai ngomong aja udah kamu potong-potong kok. Gimana sih? Kamu mau paham? Gimana, Bro? Penjelasannya simple loh. Tadi saya sudah, bahkan saya ulangi 2 kali. Ya, teman-teman yang Islam ya. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Penonton mayoritas sudah banyak orang Islam. Zuma kemana kabur? Puji Tuhan kita sudah menyaksikan videonya. Sangat luar biasa ya. Apa tanggapan saudara tentang video di atas? Tuliskan komentarmu di bawah. Atau buat saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar. Atau tuliskan Tuhan Yesus. Baik atau Yesusku Maha Besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara. Sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan
transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.